Gambaran suku anak dalam. Suku anak dalam merupakan salah satu kelompok masyarakat terasing yang ada di Indonesia yang sudah sejak lama hidup dan mengembara dalam kawasan hutan Bukit 12 di Provinsi Jambi. Asal-usul suku anak dalam masih merupakan perdebatan di antara para pemerhati suku anak dalam yang bersumber dari folklore atau cerita rakyat setempat maupun menurut suku anak dalam sendiri. Diperkirakan keberadaan suku anak dalam di kawasan hutan Bukit 12 sudah ada sejak sebelum masa pemerintahan Kesultanan Jambi dan sebelum masa pemerintahan kolonialisme Belanda. Di masa pemerintahan kolonialisme Belanda, di masa pemerintahan Kesultanan Jambi, Sultan Taha mengukuhkan kawasan hutan Bukit 12 sebagai wilayah hunian dan pengembaraan suku anak dalam dengan batas-batas yang meliputi dari Bukit 12 terus ke Tanah Peluang, ke Bukit Terenggang, ke Tulung atau ke hulu Sungai Kejasung Besar, ke Talun Sungai Kejasung Besar, ke Kedondong Bungkuk, sampai Sungai Bernai, langsung mudik ke anak Sungai Bernai, terus ke Durian Bekampung bertemu dengan Bukit 12. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi dan otoritas dalam pengelolaan ruang kawasan hutan Bukit 12 secara legal sudah diperoleh suku anak dalam sejak masa pemerintahan Kesultanan Jambi. Di alam kemerdekaan, legitimasi dari otoritas pengelolaan ruang kawasan hutan Bukit 12 oleh suku anak dalam kembali diperkuat dengan penunjukan kawasan hutan Bukit 12 sebagai kawasan cagar biosfer yang diperuntukkan bagi ruang penghidupan dan kehidupan suku anak dalam. Meskipun suku anak dalam sudah memperoleh legitimasi dan otoritas dalam mengelola ruang kawasan hutan Bukit 12, dalam perjalanannya mereka menghadapi berbagai persoalan dan tekanan. Kebijakan pengelolaan hutan yang memberikan konsesi hak pengusahaan hutan di kawasan hutan Bukit 12 telah menjadi momentum terjadinya krisis legitimasi dan otoritas bagi suku anak dalam menentukan pengelolaan ruang kawasan hutan Bukit 12. Krisis legitimasi dan otoritas ini diperburuk lagi dengan peralihan status kawasan hutan Bukit 12 menjadi Taman Nasional. Peralihan status ini tidak lagi bisa disebut sebagai momentum yang menciptakan krisis legitimasi dan otoritas, tetapi lebih pantas disebut sebagai penghapusan legitimasi dan otoritas suku anak dalam mengelola kawasan hutan Bukit 12. Sistem pengelolaan Taman Nasional Bukit 12 yang dirancang dengan sistem zonasi telah membatasi ruang gerak suku anak dalam memanfaatkan sumber daya alam di dalam kawasan hutan Bukit 12, terutama yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan survival yang dulunya bisa dilakukan secara tak terbatas. Fenomena kehidupan suku anak dalam yang menunjukkan situasi kehidupan suku anak dalam semakin buruk terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir yang diperlihatkan oleh beberapa di antara mereka menjadi pengemis di kota Jambi. Beberapa anggota kelompok suku anak dalam yang mengalami kematian akibat serangan wabah penyakit dan gizi buruk, serta kehidupan suku anak dalam yang masih jauh dari sentuhan modernisasi dan sebagainya. Hal ini menunjukkan pentingnya intervensi dari berbagai pihak
untuk menyelamatkan suku anak dalam dari kepunahan. Seperangkat rancangan kelola sosial yang bertujuan memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup suku anak dalam dan mendorong tercapainya perubahan kehidupan yang lebih baik dan layak dengan target minimal bisa setaraf dengan kehidupan masyarakat desa sekitar dalam hal ini sangat diperlukan. Suku anak dalam secara awam sering dipahami sebagai sekumpulan orang yang memiliki keterbelakangan sosial, hidup dalam kemiskinan, dimarginalkan oleh kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka, dieksploitasi oleh kelompok-kelompok tertentu dan tersingkir dari ruang akses sumber daya yang menjadi sumber penghidupan dan sebagainya. Secara asal-usul juga terjadi simpang siur pemahaman yang dilandasi oleh berbagai folklore sehingga tidak ada jawaban yang pasti mengenai siapa suku anak dalam dan dari mana mereka berasal. Egosentrisme juga muncul dari berbagai pihak yang merasa memiliki kedekatan secara sosial dengan suku anak dalam, yang mengklaim sejarah asal-usul suku anak dalam, bahwa suku anak dalam disebutkan pada mulanya hidup dan berkembang di wilayah mereka masing-masing. Dari berbagai sumber informasi yang diperoleh, dapat dijelaskan bahwa suku anak dalam di kawasan hutan Bukit 12 dulunya hidup dalam 3 kelompok besar, yaitu suku anak dalam yang menghuni wilayah Sungai Makekal, bagian dari wilayah Desa Tanah Garo, suku anak dalam yang menghuni Sungai Serengam, bagian dari wilayah Desa Pakuaji, dan suku anak dalam yang menghuni wilayah Air Hitam, dulu bagian dari Desa Lubuk Jering, yang sekarang menjadi bagian Desa Pematang Kabau. Dari sini diduga asal-usul yang membentuk struktur sosial suku anak dalam dengan orang luar yang diungkapkan dalam Seloko, Tanah Garo Pangkal Waris, Sungai Serengam Ujung Waris, Air Hitam Tanah Bejenang. Secara hubungan sosial, suku anak dalam memiliki kedekatan secara sosial dengan warga desa yang wilayahnya menurut warga desa ditempati suku anak dalam. Pada masa dulu suku anak dalam sangat patuh dengan para pemangku posisi Pangkal Waris, Ujung Waris, dan Jenang. Dari segi penghidupan, suku anak dalam sejak dulu menjadikan kawasan hutan Bukit 12 sebagai wilayah pengembaraan, melakukan aktivitas berburu dan meramu, bercocok tanam, menjaga dan memelihara pohon-pohon tertentu yang memiliki nilai spiritual dan ekonomi, serta melangsungkan aktivitas melangun. Pada masa dulu, warga desa tidak mengganggu sumber daya alam dan ruang penghidupan suku anak dalam, dan sebaliknya, suku anak dalam juga tidak mengganggu apa yang menjadi hak warga desa. Fakta-fakta yang bisa dijumpai terkait dengan hal ini adalah keberadaan kebun suku anak dalam di dalam kawasan hutan Bukit 12 yang diakui keberadaannya oleh warga desa, dan pohon-pohon buahan termasuk durian milik warga desa yang berada di sekitar kawasan hutan Bukit 12 juga masih diakui suku anak dalam sebagai sumber daya milik warga desa. Secara ekonomi, kehidupan suku anak dalam juga telah mengalami pergeseran, baik dilihat dari karakteristik status ekonomi maupun orientasinya. Sebagian suku anak dalam sudah ada yang tergolong sejahtera dengan mata pencarian tetap dan mengembangkan pola hidup menetap berorientasi atau terintegrasi dengan warga desa. Namun cukup banyak juga suku anak dalam yang pola hidupnya masih mengembara dalam kawasan hutan Bukit 12 maupun di kebun-kebun milik warga desa dan milik perusahaan. Sebagian dari mereka telah
tidak lagi menggantungkan sumber penghidupan dari hutan, melainkan memungut brondolan buah kelapa sawit milik warga desa dan perusahaan untuk dijual, yang selanjutnya uang yang diperoleh digunakan untuk membeli bahan makanan dan bahan kebutuhan lainnya. Hal ini kebanyakan dilakukan oleh kaum perempuan dan anak-anak, sedangkan kaum laki-laki dewasa dan remaja masih melakukan aktivitas berburu. Proses interaksi dengan dunia luar yang semakin intensif memunculkan situasi terjadinya peningkatan kebutuhan hidup suku anak dalam seperti kendaraan, handphone, dan berbagai barang elektronik lainnya. Sebagian kelompok juga sudah menggunakan mesin diesel untuk pembangkit listrik di sudung-sudung yang mereka tempati. Peningkatan level kebutuhan ini mendorong terjadinya berbagai aktivitas transaksi jual beli lahan yang secara umum dipicu oleh dua aspek, yaitu untuk membeli sepeda motor dan biaya pernikahan. Munculnya klaim lahan yang dikaitkan dengan sejarah masa lalu dinilai erat kaitannya dengan aspek pencapaian tujuan ekonomi. 6 kelompok suku anak dalam yang mengklaim sebagian wilayah air hitam sebagai tanah leluhur mereka, pada faktanya hanya satu kelompok yang memang sejak dulunya menempati bagian dari wilayah air hitam, dan selebihnya merupakan suku anak dalam yang migrasi dari Sungai Makekal dan Sungai Kejasung. Di tingkat warga desa, wilayah yang dulunya ditempati suku anak dalam dipahami sebagai bagian dari wilayah marga yang sepenuhnya dikuasai dan di bawah pengaturan Pasirah. Pada masa kemargaan, wilayah Jambi habis terbagi ke dalam wilayah marga. Tingginya perhatian berbagai pihak terhadap kehidupan suku anak dalam seolah turut membentuk persepsi bahwa suku anak dalam adalah kelompok orang yang diistimewakan. Banyak program yang khusus diperuntukkan bagi suku anak dalam memposisikan suku anak dalam menjadi eksklusif, merasa kebal hukum, dan mulai berani melanggar norma-norma dan etika sosial yang sebelumnya disepakati antara suku anak dalam dengan warga desa. Tidak jarang mereka menyatakan kepada warga desa bahwa jika suku anak dalam membunuh warga desa, maka suku anak dalam tidak akan dihukum. Tetapi kalau warga desa membunuh suku anak dalam, maka warga desa akan dihukum. Tidak adanya penindakan bagi suku anak dalam yang memiliki senjata api rakitan atau kecepek semakin meyakinkan warga desa bahwa suku anak dalam memang kebal hukum. Pergeseran tata nilai, lembaga sosial, struktur sosial, sistem produksi dan orientasi ekonomi, jaringan sosial, krisis kepercayaan dalam sistem kepemimpinan, serta degradasi sumber daya alam dalam ruang penghidupan suku anak dalam merupakan aspek-aspek yang dipandang sebagai masalah dan kebutuhan yang harus mendapat perhatian dari para pihak pemangku kepentingan. Suku anak dalam adalah bagian dari bangsa yang membutuhkan dorongan dan harapan pada masalah-masalah untuk menuju perubahan dan memperoleh hidup layak sebagaimana halnya warga desa.